Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, serta selalu diberikan semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik. Kita akan masuk tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Masuk ke pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama ya. Tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1, kelas 2, Islam utama. Coba perhatikan gambar berikut. Ada 4 gambar yang menunjukkan perilaku hidup rukun. Gambar yang pertama menunjukkan Dino rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Gambar kedua menunjukkan gambar ketika Dino dan Edo saling berbagi. Gambar ketiga menunjukkan hidup rukun antara Dino dan Edo saat bermain sepeda. Gambar keempat ini menunjukkan hidup rukun di lingkungan masyarakat dengan gotong royong membersihkan lingkungan bersama. Kita semua pasti menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik juga harus rukun. Semua anggota keluarga harus menjaga kerukunan di rumah. Ini adalah keluarga Dino. Dino mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Dino dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Yang pertama, kita akan belajar tentang sebuah ungkapan dalam teks. Mari kita simak teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Dino. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Dino. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Dino mendapatkan mainan. Mutiara dan Dino berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Dino tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Adakah kata yang kamu tidak tahu dari bacaan tadi? Apa ya? Dalam bacaan tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah buah tangan itu artinya tangan yang membawa buah? Dan buah hati itu artinya hati yang ada buahnya? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya atau membentuk arti baru. Jadi, setiap ungkapan itu, kata yang digabung itu memiliki arti atau makna. Lalu ungkapan dan makna yang terdapat dalam teks tadi adalah ada kata buah tangan. Buah tangan di sini adalah bukan artinya yang membawa buah, namun buah tangan yang ada dalam bacaan teks tadi itu adalah sebuah ungkapan yang artinya oleh-oleh. Lalu ada kata buah hati. Buah hati juga ungkapan yang artinya anak. Berikut contoh kalimat yang mengandung ungkapan. Ini adalah anak yang lurus hati. Dia tidak pernah berkata bohong. Artinya, Uni adalah anak yang jujur. Dia tidak pernah berkata bohong.
Di dalam kalimat tersebut ada sebuah ungkapan lurus hati. Lurus hati itu artinya jujur. 2. Setelah sukses, Rizal menjadi orang yang besar kepala. Besar kepala di sini itu bukan kepalanya yang besar, melainkan besar kepala itu adalah sebuah ungkapan yang memiliki arti sombong. Jadi artinya setelah sukses, Rizal menjadi orang yang sombong. Contoh yang ketiga, kita harus menerima segala musibah dengan lapang dada. Artinya apa? Kita harus menerima segala musibah dengan sabar dan tabah. Selanjutnya, membilang banyak benda. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Adakah yang bisa menghitungnya? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Salah satu cara mudah untuk menghitung banyak benda yaitu dengan cara pengelompokan. Jadi harus dikelompokkan terlebih dahulu. Mutiara bersama adiknya mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok itu sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Satu kelompok itu berisi 10 buku atau sama dengan 1 puluhan. Mutiara bersama adiknya telah berhasil mengelompokkan buku-buku tersebut menjadi 5 kelompok. Ingat, satu kelompok itu berisi 10 buku. Jika 5 kelompok, berarti seluruhnya ada 50 buku. Lalu ada tumpukan yang berisi 7 buku. Jadi berapa jumlah keseluruhan buku yang dimiliki Mutiara? Tinggal dijumlahkan, ditambah 50 ditambah 7. Jadi banyak buku milik Mutiara adalah 57 buah. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Di sini ada gambar kubus. Ya, ini adalah gambar kubus. Satu kubus itu kita anggap sebagai satu kubus satuan. Ulangi, jika hanya ada satu gambar kubus seperti ini, itu dinamakan kubus satuan. Lalu jika ada tumpukan kubus, 10 tumpukan kubus seperti ini, itu dinamakan satu kubus puluhan. Jadi satu kubus puluhan itu berjumlah 10 kubus. Selanjutnya, jika ada gambar seperti ini adalah kubus ratusan. Kubus ratusan itu terdiri dari 10 kubus puluhan. Kubus ratusan itu digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Jadi dalam satu kubus ratusan itu jumlahnya ada 100 kubus. Selanjutnya, lihatlah contoh berikut ini.